Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Fahmi akan mempresentasikan pembelajaran IPA kelas 7 tentang pokok bahasan mengenai sel tumbuhan. Kita mulai. Sel tumbuhan merupakan sel eukariotik yang terbungkus oleh membran. Sel eukariotik merupakan sebuah sel yang memiliki inti nukleus di dalamnya. Meskipun sama-sama tergolong sel eukariotik, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang menonjol. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang melingkupi sel tersebut. Berikut adalah beberapa organel yang ada di dalam sel tumbuhan, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena banyak berisi dengan ribosom dan berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Yang kedua ada vakuola. Vakuola juga memiliki peranan dalam menyimpan serta membantu tekanan Turgor dari sel tumbuhan. Selain itu, sistem ekskresi juga dilakukan di dalam vakuola serta pencernaan intraseluler dalam bentuk molekul kompleks. Yang ketiga ada mikrotubul. Mikrotubul merupakan skeleton sel yang berstruktur polaritas. Mikrotubul berbentuk benang silinder berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan sebuah organel dalam sel tumbuhan yang berbentuk bulatan kecil pada dasarnya. Peroksisom memiliki peranan utama dalam pemecahan asam lemak menjadi gula. Selain itu, peroksisom juga membantu kompleks dalam melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi sebagai kerangka sel. Komponen ini berfungsi mempertahankan bentuk sel dengan menopang dan menahan sebagai motilitas sel, sebagai penggerakan kromosom dan pembelahan pada sel, serta sebagai penggerakan organel. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang tersusun atas kumpulan vesikel pipih dan memiliki bentuk berkelok-kelok. Selain itu, badan Golgi juga sering disebut dengan diktiosom. Badan Golgi memiliki peranan dalam penggakatan zat kimia yang ada di dalam dan keluar dari sel. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria di dalam
mitokondria di dalam sel tumbuhan juga terdapat organel yang memiliki bentuk bulat memanjang yang bernama mitokondria. Organel ini bermanfaat dalam memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Selain itu, respirasi sel tumbuhan untuk pembentukan ATP juga dilakukan di mitokondria. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma. Fungsi membran plasma adalah memisahkan isi sel Fungsi membran plasma adalah memisahkan isi sel dari lingkungan luar dan mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel. Membran plasma memainkan peranan penting dalam sel dengan memungkinkan zat yang dipilih ke dalam sel dan menjaga zat lain di luar. Selanjutnya adalah ribosom. Pada dasarnya, ribosom merupakan organel yang tersusun atas nukleoprotein. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Selain itu, ribosom memiliki fungsi dalam produksi dan sintesis zat protein yang ada dalam sel. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus tanpa ribosom. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Selanjutnya adalah membran inti. Membran inti. Fungsi membran inti adalah melindungi materi genetik yang ada di dalam inti. Membran inti berfungsi sebagai pertukaran zat antara inti dengan endoplasma. Inti sel. Inti sel. Setiap sel tumbuhan pasti memiliki sebuah inti yang dinamakan dengan nukleus. Nukleus memiliki peran penting dalam sel tumbuhan, di mana mengatur proses metabolisme seperti pembelahan sel pertumbuhan sel dan sintesis protein. Udah, itu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.